Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya dari mahasiswa semester 1 program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kampus tercinta, kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yasika Majalengka. Oke, di video kali ini saya akan berstand up komedi. Saya akan membawakan sebuah tema pendidikan yang berjudul Sekolah Internasional. Oke, ikuti videonya sampai habis ya. Oke, yuk kita. Pada suatu hari itu kan sekolah yang mau menerapkan sistem internasional kan melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya, dan lonceng sekolah pun berbunyi. Guru-guru semuanya pada masuk kelas masing-masing. Lalu ada dari sebuah kelas itu kan suatu ketika ibu gurunya memberikan informasi, udah masuk, udah rapi, udah beres. Oke anak-anak, selamat pagi. Di pagi yang cerah ini ibu akan memberikan suatu informasi yang sangat penting. Nah, jadi sekolah kita untuk bulan depan, sekolah kita akan menerapkan sistem sekolah secara internasional. Ada yang tahu sekolah internasional itu apa? Ya, elah, ya belum dikasih tahu, mana gue tahu. Nah, jadi gitu kan. Nah, jadi ada suatu di sekolah itu kan menerapkan ceritanya tuh sekolahnya tuh SMP, teman-teman. Sekolah SMP iya, sekolah itu kan sekolah yang ada di Indonesia menerapkan sistem internasional katanya tuh. Nah, jadi ada yang kata ibu guru gitu kan, menurut kalian tanggapannya apa kalau sekolah kita menuju sekolah internasional? Apa yang harus dipersiapkan secara maupun secara akademik ataupun non akademik? Ada yang ngacung, namanya itu Amin ya. Saya bu, saya mau les bahasa Inggris. Kenapa? Kalau kamu mau les bahasa Inggris, nah les bahasa Inggris kan penting buat kebutuhan nanti kedepannya. Sekolahnya internasional kan otomatis kita juga kan menggunakan kurikulum internasional ya. Nanti juga kan misalkan tenaga pengajar juga bisa jadi dari luar negeri, atau anak-anak sekolah atau muridnya juga bisa dari luar negeri kalau misalkan berminat, misalkan dari berdatangan dari Malaysia, Singapura, Korea dan lain-lain. Nah, bagus, Amin. Ya, betul sekali. Ada lagi? Saya bu. Oke, Ical. Saya akan meminta banyak biaya kepada orang tua saya. Loh, kenapa? Ya iya, kan sekolah internasional itu kan membutuhkan biaya yang banyak, otomatis biaya juga kan kebutuhannya harus banyak. Belum lagi bayar SPP, ini itu dan lain sebagainya. Loh, kok gitu? Nah, ada lagi yang jawab nih, Krisna. Mohon izin bu, saya akan menyanggah dari pernyataan si Ical itu. Boleh. Nah, kalau menurut saya itu sekolah internasional itu bukan dari segi biaya aja ya, dari mental juga kita, akademik juga harus mampu untuk bersaing di lingkungan internasional. Nah, kamu juga berpendapat betul. Nah, kamu sangat betul banget Krisna, kata ibu gurunya gitu. Terus, nah jadi sebelum ke pembahasan selanjutnya, ibu guru tuh langsung menjelaskan apa itu sekolah internasional. Nah, jadi anak-anak, sekolah internasional itu sekolah yang mendukung secara pendidikan itu, pembelajarannya itu kurikulum internasional dengan menerapkan ada baccalaureate education atau Cambridge International Examination. Apa tuh bu? Nah, jadi kita itu misalkan kalau kita sekolahnya internasional, kita otomatis akan gunakan kurikulum internasional. Jadi misalkan ujian juga otomatis ujian secara internasional bisa jadi bisa sih dengan secara nasional, cuman beda sama sekolah-sekolah lain katanya gitu. Oh, semua pada iya. Jadi semua pada paham? Ya bu, udah paham. Oke. Lonceng pulang pun berbunyi ceritanya. Semua udah pada pulang, udah ceritanya tuh si Ical ya kan
si Ical itu tuh ada trio ya, Ical, Krisna, sama Amin. Nah si Ical itu kan pulang itu dia langsung bilang kepada orang tuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibunya langsung menjawab. Si Ical tuh dengan mukanya sangat, wah pokoknya ekspresi itu sangat cemas, atau intinya mau ngomong tapi agak gimana gitu sama orang tuanya. Ya udah cina ngomong aja gitu. Ibunya tuh bilang, nah ada yang perlu dibicarain boleh gak? Boleh, emang ada apa, masalah di sekolah? Nah itu mama tahu masalah sekolah. Emang paling ngerti mama tuh katanya gitu. Ada apa gitu? Nah jadi gini, kebetulan kan Ica tuh di sekolah di SMP yang di Indonesia itu sekolahnya tuh kan sekarang belum diterapkan internasional. Nah rencana tuh bulan depan katanya mau ada sistem internasional sekolahnya tuh, nanti intinya pun secara biaya juga pasti bakal membutuhkan banyak. Kalau mama bersedia, gimana nih kalau misalkan kita gak punya biaya untuk kedepannya? Langsung mamanya tuh langsung mikir, maksudnya apa ya sekolah internasional? Ya jadi memang sekolah internasional itu sekolah yang bertaraf itu secara internasional, di lingkungan internasional. Otomatis juga kan misalkan sekolah juga kan pasti canggih, terus teknologi juga pasti modern, katanya, kata Ical gitu, sependapat Ical atau sepengetahuan Ical kan gitu. Oh ya udah bagus dong kalau sekolahnya internasional, kamu juga bisa bersaing secara luas dengan siswa-siswi yang ada di seluruh dunia. Bisa jadi kan misalkan dari luar negeri ke Indonesia, bisa jadi kan belajar di sekolahnya tuh, sekolah di Indonesia gitu. Oh bagus ya mah. Mama emang keberatan soal biaya? Kagak keberatan. Emang mama ngomong gitu ya? Ya enggak juga sih gitu kata Adrian juga. Ya udah, masalah beres, masalah si Ical. Nih yang saya pikirin tuh misalkan lebih ke ada suatu hari tuh ada murid baru gitu. Murid baru tuh ceritanya tuh ini sudah menerapkan sistem internasional. Ceritanya sekolah ini tuh ada murid baru asal dari Korea, ceritanya dari Korea Selatan. Itu cewek cantik ya, kayak K-pop Korea gitu lah intinya. Dan ya lanjut intinya gitu ya, lanjut pokoknya ketemu trio lagi, ya si Ical, si Amin, Krisna itu ketemu teh katanya si cewek yang murid asal dari Korea tuh, annyeonghaseyo. Tiga trio itu bingung, trio itu ngomong sama siapa? Gak tahu gue aja. Apa? Sio kayaknya cantik ini ngomongnya gak jelas, kata mereka tuh. Cantik cina gak jelas katanya. Terus ngomong lagi, Jiremen Sujio. Oh si Inem namanya, Inem kan namanya Inem. No Jiremen Sujio. Ya iya Inem. Nah orang Korea itu, murid baru Korea itu bingung, soalnya dia itu kan namanya juga sekolah baru kan, baru pertama juga dia masuk ke sekolahnya internasional Indonesia. Dia juga sebenarnya tuh dia paham gitu bahasa Inggris, cuman dia itu bingungnya tuh ya emang udah kebiasaan kan, orang ya model kita kan orang Indonesia udah kebiasaan bahasa Indonesia, ya udah kesana juga bahasa Indonesia. Jadi si nama si Suji itu bingung. Oh ya langsung dia kepikir, no. My name is Suji, I a student here, I come from South Korea. Sontak langsung bertiga itu langsung mikir, kan kalau yang ini tiga mah ya pasti ngerti kalau bahasa Inggris cuman gitu doang kan. Langsung iya langsung paham ya tiga itu. Yang tadi pun belum paham, dikirain namanya si Inem kan gitu kan. Langsung paham, oh nama kamu Suji ya, nama kamu teh Suji. Terus kamu itu murid baru di sini dan kamu itu berasal dari Korea Selatan.
Nah, sebenarnya juga yang anak Korea itu juga rada rada paham, cuman gak berani ngucap lah, intinya takut salah gitu. Yes, 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 katanya itu. Yes. Oh iya iya iya. Udah langsung pada masuk kelas, semuanya udah pada masuk, beres. Ada satu cerita lagi nih, ya nggak tahu sih ini satu atau pokoknya nantilah ceritain lagi. Nah, di cerita ini tuh gini, yang paling saya takutin tuh kalau misalkan ini mah misal sekolah internasional, otomatis kan segala teknologi juga canggih, modern, berkualitas, apalagi ya wow, intinya lah. Misalkan kalau guru itu digantikan oleh robot, gimana coba? Ada yang bisa bayangkan gak sih? Atau ada yang bisa dipikirkan oleh kalian semua kalau misalkan seorang guru atau seorang pengajar atau pendidik pembimbing digantikan oleh robot, saking teknologi canggih, saking modernnya. Misalkan ya, kalau misalkan baru pertama itu menggunakan teknologi robot itu, kalau mengajar juga kan agak ribet ya kalau robot ngomong gini. Selamat pagi anak-anak, pelajaran pada mata bahasa Indonesia dengan bab 1 tentang teks grammar. Canggung kan kalau robot ngomongnya gitu, canggung. Beda sama manusia. Jadi kalau kemana-mana juga kan tetap seorang guru tidak dapat digantikan oleh teknologi manapun, walaupun secanggih itu. Karena apa? Hati manusia itu, hati nuraninya lebih terpeka atau lebih menjiwai dibandingkan robot. Robot kan udah disetting otomatis, kalau ibaratnya tuh sudah pastilah, intinya gak punya perasaan. Kalau robot mah iya kayak si dia gak punya perasaan gitu ya. Jangan ngebahas si dia lah, iya gitu. Intinya gitu, seorang guru kan bisa jadi dikatakan seorang pekerja sosial juga boleh. Karena apa? Sebenarnya tugas guru itu kan nggak cuma mengajar, mendidik, membimbing. Nah, yang paling ini kan membimbing, mengarahkan, mengevaluasi siswa-siswinya ke arah yang lebih baik gitu kan. Ya, jadi otomatis misalkan kalau ada siswanya yang bandel, kan kita jangan langsung menjustifikasikan bahwa dia itu bandel, bahwa dia itu intinya gak mau nurut sama kata-kata yang ibu guru ucapkan gitu kan. Dirinya kan seorang guru kan harus tahu dulu latar belakang siswa tersebut, kenapa bisa bandel, kenapa bisa gini gitu kan. Nah, latar belakang mungkin dia itu terpengaruh oleh lingkungan di desanya atau lingkungan sekitar lah, intinya lingkungan tempat permainan, bermain gitulah intinya. Bisa jadi itu sebenarnya dia itu baik tapi terpengaruhi oleh lingkungan sosial, bisa jadi gitu kan. Nanti kan guru-guru juga kan, atau misalkan ibu guru kan nanya, otomatis nanya itu kan lebih ke detailnya, kamu kenapa kayak gini, boleh cerita, boleh curhat kan gitu. Enaknya kalau gurunya manusia. Kalau ini gurunya robot, coba pas ngajar juga bab 1 ternyata konslet, baterainya habis, belum dicas. Gak enak juga kan, lagi ngajar tiba-tiba konslet robotnya, harus dicas dulu, ribet. Nah, udah beres cerita itu, intinya gak enak lah kalau misalkan guru digantikan oleh robot. Wah, parah sih ini mah. Dunia akan semakin memporak-poranda. Nah, ada cerita lagi nih. Kan kalau sekolahnya kayak sekolah kita lah, sekolah bukan sekolah kita sih, sekolah saya intinya. Waktu zaman dulu kan saya sekolahnya tuh di SD kampung saya ya. Suka ada gitu yang kursinya tuh udah mau rusak, jadi si paku sama si
kayu, intinya kan ada sambungan paku kan. Nah si paku yang disambung itu kan suka memisah gitu antara jarak aku sama kamu kan, memisah gitu. Nah gak enaknya tuh kalau didudukin pak gitu kan, kayak ujung-ujungnya kan kayak kursi goyang. Itu sekolah atau permainan dan kayak gitu intinya. Nah pasti kalau di sekolah internasional mana mungkin ya kursi yang kayak gitu, pasti juga kursi juga bagus. Mungkin ya kalau sekolah internasional kursinya juga bisa bergerak sendiri atau misalkan bisa berdiri sendiri, tapi itu kejauhan sih. Tapi udahlah. Nah ada cerita lagi nih, cerita kan efek-efek dari sekolah internasional itu kan meluas ya. Nah si Ica itu ceritanya mau ke warung. Ada seorang, ceritanya ada tetangganya namanya Pak Mamat. Mau ditanya tuh, Cal, ya Pak, mau kemana? Ya mau ke warung. Oh, habis itu teh si saya ketemu lagi kan. Annyeonghaseyo ke Pak Mamat. Ih, anak serupan apa ini? Gak ada yang nama si EO katanya. Itu bukan Pak, bukan, itu bahasa Korea. Annyeonghaseyo itu nah, artinya itu halo atau menyapa. Oh, bilang dong. Oh, ngomong-ngomong, kamu itu di sekolah yang itu yang bagus ya? Iya, sekolah yang bagus dong, makanya saya bisa jadi gini. Maksudnya gini tuh apa nih? Maksudnya gini tuh apa? Ya gini, aku teh gini, bisa ngomong. Oh, dari dulu juga kamu kan bisa ngomong. Jadi maksudnya kan bisa ngomong bahasa Korea atau bisa paham ya. Ya minimalnya kalau doang mah bisa lah gitu katanya. Ngada-ngada aja kamu. Udah, bapak mau pulang. Siap gitu kan. Nah, saking ada cerita lagi nih, saking bangganya tuh ibu Ical tuh, sampai dia itu ceritakan ke tetangganya tuh cerita, ibu-ibu, anak saya semenjak sekolah menjadi sekolahnya tuh sekolah internasional, pintar bahasa manapun loh, apalagi bahasa Korea. Dia tuh pokoknya sangat mahir. Intinya ibunya itu sangat membanggakan anak-anaknya itu karena bisa bicara bahasa asing gitu. Emang bisa bahasa apa aja? Korea lebih jago lah. Itu Korea tuh yang negaranya ada K-pop diabetes. Apa dia perasaan K-pop penyakit ada deh. Itu loh yang di TV, K-pop diabetes ibu nggak tahu. Ibu parah, jarang nonton TV ya ini. Oh ibu itu mah bukan diabetes, itu mah BTS ibu, BTS. Oh iya itu maksudnya, saya lupa intinya yang ada SSS gitu lah. Ya untung nggak es cendol ngomongnya. Iya gitu kan, parah ya ibunya ngomong BTS malah diabetes. Ya Allah. Terus gimana ibu ceritanya? Ya iya, kalau ditanya juga kan, Ical mau makan. Apa sih Icalnya tuh? Nih oma, kirain saya tuh muka saya udah tua dibilang oma gitu, ternyata oh nih oma itu iya mama gitu. Oh iya anak saya juga mungkin kayak gitu. Emang jarang ditanya anaknya kalau misalkan sekolah Indonesia. Gak tahu, gue pernah ngomong katanya gitu kan. Habis itu kan langsung pada iya sih, sebenarnya tuh sekolah internasional itu kita itu pernah khawatir kata ibu tuh karena menerapkan sekolah internasional. Karena apa? Karena soal biaya paling penting gitu. Soalnya kan pasti biaya bakal mahal katanya. Tapi sekarang tuh semenjak anak-anak minta bahasa asing gitu, terutama bahasa Korea, karena terpengaruh oleh yang tadi, anak murid tadi yang baru. Jadi ibu-ibu itu sangat bangga dan sangat senang sekali dengan kehadiran sekolah internasional itu. Dan katanya tuh iya sekolah internasional itu membawa pengaruh positif katanya gitu. Gak nyesal deh
anak saya disekolahin di sana katanya gitu, daripada sekolahnya tuh yang masih standar katanya tuh gitu-gitu aja. Ya kan beda kalau misalkan kita belajar teori sama belajar langsung praktek, apalagi kan kita berbahasa sehari-hari ya, misalkan punya teman dari asal negara manapun gitu kan, enak terus kalau dipraktekin langsung bisa gitu. Ya intinya gitu sih, sekolah terus itu bermanfaat guys, bukan dari segi biaya mahal, itu mah bisa ditunda dulu lah untuk mikiran biaya. Kita juga kan pasti setiap sekolah kan punya wewenang atau punya ketentuan masing-masing kan. Misalkan sekolah itu bisa aja mengadakan atau membuka beasiswa gitu kan, kita juga kan bisa bersaing dengan secara orang-orang asing. Kita juga kan misalkan punya bakat nih, boleh nih kita pengen banget sekolah di sana dapat beasiswa lagi gitu kan. Nah itu apalagi bagus. Nah jadi untuk sekolah internasional itu nggak berpengaruh negatif sebenarnya, pengaruhnya sangat positif banget. Beda ya sekolah-sekolah standar kan, dari segi fasilitas juga kan pasti bakal kurang, kebanyakan subsidi gitu kan. Jadi ya kalau misalnya sekolah internasional ya wow lah, bisa bilang wow, sangat bagus gitu. Nah oke, di video kali ini cukup sampai di sini. Saya berkomedi ataupun berdiri di sini saya untuk berstand up komedi. Nah pada video selanjutnya tunggu ya. Oke, siap. Terima kasih dari saya Arif Rahman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.